Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM. Hotel Santika Pekalongan, dan di rangkaian acara hari ini udah dari tadi pagi sampai siang ini ada seminar kesehatan dari SMC Rumah Sakit Logorejo Semarang dengan tema gangguan kesuburan dan penanganannya. Dan pastinya dari tadi pagi kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu. Ini dari Dr. Fajar Siswanto SPOG. Selamat malam, selamat siang dok. Aduh. Selamat siang Mbak. Saya kalau malam minggu bawaannya memang gitu dok ya. Terus juga ada Dr. Ari Susanto SPOG. Selamat siang dokter. Dan juga siang hari ini spesial kita kedatangan juga ada pasangan-pasangan fighter yang sudah berhasil menjalani program inseminasi dan juga bayi tabung. Ini ada Ibu Naili beserta keluarga dan juga Ibu Nur Hasanah beserta keluarga. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Dan juga nih sahabat Sonora dan Bapak Ibu audiens yang ada di sini, untuk sesi siang hari ini kita akan lebih ke sharing season dan juga mungkin tanya jawab begitu nggih Dok. Jadi nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan juga dari Bapak Ibu yang ada di sini. Bisa langsung saja ya. Mungkin monggo ada yang mau bertanya bisa langsung. Oke, penanya pertama silahkan. Monggo bisa dibantu. Bisa sebutkan nama, kemudian asalnya juga ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Eyang Fajar dan Dr. Ari. Perkenalkan, nama saya Fikri Pak Dokter, asli dari Solo tapi untuk tinggal atau domisili di Pekalongan. Nah, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Dok, tadi terkait dengan pemaparan Pak Dr. Fajar ataupun Pak Dr. Ari di presentasi awal. Jadi sebagai informasi awal, kami, saya dan istri sudah kurang lebih hampir 8 tahun menikah. Dan untuk saat ini sih belum diberi amanah untuk putra-putri kandung. Nah, tadi dari pemaparan Pak Dr. Fajar masalah infertilitas untuk terkait dengan senggama yang tidak teratur masih belum termasuk ke infertil ya Pak, kalau saya tangkap. Karena posisi pola hidup kami sekarang untuk saat ini memang sangat masih beresiko. Jadi kami LDR Pak, semenjak nikah sampai saat ini posisi LDR, untuk periode pulang juga belum tentu, 3 atau 2 minggu sekali. Nah, dari pemaparan Pak Dokter tadi, saya merasakan masih punya peluang bahwa saya belum termasuk untuk kategori infertil. Namun sampai saat ini saya pribadi Pak, untuk konsultasi ataupun periksa itu masih belum siap mental Pak. Kalau nanti divonis apakah itu subur ataupun enggak, terus terang saya pribadi belum siap mental. Tapi dari paparan Bapak berdua, saya memantapkan tekad, moga-moga sih bisa konsultasi ataupun melaksanakan pemeriksaan untuk kedepannya. Nah, di hal ini yang ingin saya tanyakan adalah untuk tahapan ataupun langkah-langkah pemeriksaan supaya runut yang harus kami lakukan itu urutannya seperti apa ya Pak? Karena tadi kan banyak pemeriksaan yang dipaparkan oleh Pak Fajar ataupun Pak Ari terkait dengan kesuburan. Nah, jadi di sini yang ingin saya kan runtutannya seperti apa supaya nanti divonis oh ini bisa alamiah ataupun inseminasi ataupun bayi tabung. Saya sih insya Allah masih berprasangka baik bisa diselesaikan secara alamiah. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fikri. Ya, gimana Dokter Fajar, boleh? Iya, betul Pak Fikri. Saya koreksi yang pertama ya. Jadi yang masuk infertil adalah 1 tahun dengan sanggama yang teratur. Nah sekarang ini sudah 8 tahun, mestinya sudah lepas dari definisi tadi. Ya walaupun tidak teratur long distance, tapi kalau sudah 8 tahun kita sudah mulai bertanya, 8 tahun maksudnya ya sekian lamanya tidak pernah tertembak sekalipun sih gitu ya. Betul ya, Pak. Jadi saya kira kalau sudah 8 tahun ini sudah dari kita ya, ini serius ini. Ya. Nah permulaannya adalah pemeriksaan dasar. Pemeriksaan dasar tuh 3 yang harus kita laksanakan. Ya baik Pak, saya catat Pak apa. Ya. Jadi yang pertama jelas
istri dulu karena ini yang punya aset paling besar. Istri ini sebenarnya pola menstruasinya seperti apa? Dari pola menstruasi kita akan melihat sebetulnya secara dulu ya, dangkal dulu ya. Kalau menstruasinya teratur mestinya indung telur itu bisa berbuah secara teratur juga. Ini baru pola menstruasi dan kemungkinan munculnya telur yang matang. Baik. Yang kedua, organ reproduksi si istri mulai di rahim dan sebagainya, saluran telur dan sebagainya itu harus kita lihat. Jadi misalnya dasar yang kedua adalah rahim dan saluran telurnya seperti apa. Dan mau tidak mau aset yang berikutnya adalah sperma. Oke. Telurnya bagus, rahim dan salurannya bagus, spermanya jalannya seenaknya ya tidak akan sampai. Atau sebaliknya, telurnya bagus, spermanya bagus, tapi saluran tubannya tidak lancar atau buntu, ya kapan ini mau ketemunya? Jadi minimal 3 pemeriksaan dasar ini kita cari dulu, ada apa sih? Baik. Dari 3 ini baru kita kembangkan. Mengapa sih 8 tahun kok belum ketemu, walaupun tanda kutip long distance, tapi kalau sudah 8 tahun jangan deh, ayo cepet-cepet deh gitu ya. Oke, Dok. Karena Iya. faktor usia mengejar terus loh ya. Betul. Ya, jadi ini saya kira untuk Mas Fikri ya sebaiknya segera datang ke klinik yang kompeten lah, misalnya di Pekalongan. Di sini ada dokter Objin, minimal ada 3 misalnya dasar tadi yang sudah diperiksa. Oke. Pola haid dan produksi telur, Produksi telur ya. rahim dan saluran telur, sperma. Ini ada dulu dah. Ya itu mungkin yang segera kita laksanakan. Nah nanti kalau ada kelainan baru kita kembangkan di klinik kita. Ada apa sih sebetulnya gitu. Oke. Ya mungkin itu bisa dipahami. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Oke, terima kasih Dr. Fajar dan juga Pak Fikri sudah menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya untuk penanya selanjutnya sebelah sini dulu, Mbak berkerudung hijau ya, yang di depan. Bisa dinyalakan dulu mungkin mic-nya, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Perkenalkan nama saya Putri, saya dari Batang. Saya ingin menanyakan, suami saya itu oligozoospermia dokter. Kemudian ini masih dalam pengobatan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau misalkan pengobatan ini belum memperbaiki sperma dari suami saya, apa yang harus dilakukan? Kemudian pengobatan ini itu maksimal berapa kali? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, saya dulu pernah operasi usus buntu akut. Apakah operasi usus buntu akut ini bisa mempengaruhi atau berdampak kepada tuba falopi, dokter? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana Dokter Fajar atau Dokter Ari boleh? Oke, nanti ini mungkin Dokter Ari yang pertama ya, tapi yang sperma tadi ya. Jadi yang sperma ya, jadi ini sudah diobati oleh seorang androlog. Oh, Dokter Objin ya. Jadi saya tinggalnya di Pekalongan, Batang ya. Jadi gini, kalau memang Dokter Objinnya menyatakan bahwa ini tingkat kesulitannya untuk perbaikan spermanya susah, biasanya si dokternya memperhitungkan kalau sudah diobati sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau lebih kok tidak ada perbaikan, itu mestinya yang mengelola sudah ke dokter yang agak lebih khusus namanya androlog ya. Kita lihat apalagi osteoastenospermia ya. Itu levelnya seberapa? Kalau misalnya sudah katakanlah ditentukan bahwa ya itu tidak bisa meningkat lagi, ya sudah mungkin dengan sperma yang sedikit kita bisa mencoba dengan apakah tadi dengan inseminasi atau ke bayi tabung ya. Jadi ini saya kira cepet-cepet saja ke dokter andrologi atau datang ke klinik kita dulu, nanti kita tentukan ya. Kemudian yang penting lagi adalah menikah sudah berapa lama? Mau 3 tahun ya jangan lama-lama ya, cepet aja, nanti ditunggu sperma nggak naik-naik dengan alami terus ya susah jadinya ya. Itu yang saya penting untuk sperma lah. Mengenai
mungkin pernah operasi. Ya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan jadi memang salah satu riwayat yang harus diperhatikan Bu, kalau promil itu tadi ada riwayat operasi, terutama operasi di perut ya Bu ya, terutama perut bawah ya, termasuk diantaranya usus buntu. Jadi ibu-ibu yang pernah riwayat operasi, entah operasi kista, operasi usus buntu, atau operasi yang di bawah, di perut bagian bawah ya, ada kemungkinan mungkin akan berdampak pada tuba tadi yang Ibu seperti tanyakan, tuba valvi. Mungkin posisinya ada perlengketan, mungkin ada perubahan posisi dan sebagainya. Jadi memang kalau ada riwayat seperti itu harus dievaluasi Bu. Pertama ya harus melihat apakah tuba itu buntu atau tidak. Kemudian ada pelebaran atau tidak. Yang terakhir mungkin ada perlengketan atau tidak. Nah, untuk perlengketan atau tidak itu memang tidak bisa dilihat dengan USG, agak susah. Jadi memang kadang-kadang kita melihatnya dengan laparoskopi atau operasi, kita lihat langsung Bu, lengket atau enggak begitu. Sehingga tadi saya sampaikan tadi Bu, kalau pada kasus yang tubanya mungkin buntu atau terganggu fungsinya, ya opsinya bisa operasi kalau kita mau memperbaiki atau untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi kalau tidak mau operasi, bisa langsung bayi tabung gitu. Apalagi tadi sudah saya sampaikan multifaktor ya Bu ya. Jadi mungkin penyebabnya tidak hanya tunggal. Tadi Ibu mungkin ada suami juga. Jadi ada multifaktor atau multi sebab. Jadi pada kasus seperti ini ya mungkin perlu dipertimbangkan, kalau memang ternyata sperma tidak sampai pada normalnya ya jangan ditunggu terlalu lama, saran kami begitu Bu, karena terus terang dalam program hamil atau promil itu kita dibatasi waktu, terutama umur, dan umur itu umur ibu, maksudnya umur dari istri. Mungkin kalau dari suami tidak terlalu umur tidak terlalu masalah, tapi dari istri lebih signifikan Bu. Jadi mungkin seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Gini. Baik, cukup Dokter Ari, Dokter Fajar? Oke baik, menjawab Mbak Putri ya. Oke baik. Untuk penanya selanjutnya silahkan. Oke, silahkan Mbak berhijab hitam. Mic-nya? Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat siang Dokter Fajar, Dokter Ari. Perkenalkan nama saya Naili, sama-sama Bu Naili ya. Semoga segera mendapatkan omongan juga ya Bu ya. Ya, saya dari Batang. Yang saya ingin tanyakan sebelumnya, saya akan sedikit cerita untuk riwayat medis saya ya. Untuk di 6 bulan awal nikah itu saya sempat ke dokter Objin, itu untuk hasilnya FSH saya tinggi karena sempat mengeluarkan ASI padahal tidak sedang mengandung. Terus untuk setahun saya pindah dokter lagi untuk second opinion. Di situ saya disuruh untuk CIS. Hasil dari CIS ada polip endometrium, kemudian kedua tuba tersumbat. Saya harus operasi laparoskopi. Tapi sebelum operasi laparoskopi kan saya harus berbagai macam rangkaian tes lab terlebih dahulu. Ada tes lab yang saya lalui itu hasilnya kurang baik, yaitu ada infeksi saluran kencing. Bakteri yang di dalam kencing terlalu tinggi. Akhirnya kepending lagi, nggak jadi operasi akhirnya dengan kesibukan pekerjaan juga. Setelah itu sempat break untuk promilnya, akhirnya itu untuk sisnya itu tahun 2018. Untuk suami juga sudah tes sperma, hasilnya normal. Kemudian di tahun 2019 ini kita mulai promil lagi dengan beda dokter lagi. Akhirnya disuruh HSG. Kita HSG, alhamdulillah untuk kedua tuba saya sudah kebuka dua-duanya, tidak ada polipnya lagi. Akan tetapi di sini timbul permasalahan baru, yaitu rahim saya terbalik atau bahasa dokternya katanya tuh antelofleksi retro. Nah itu. Nah untuk saat ini suami masih konsumsi suplemen dari dokter untuk perbaikan sperma
Yang saya bingungkan hasilnya tuh kayaknya kalau untuk sperma tuh hampir sama bagus, tapi di beda dokter akhirnya beda analisis ya kayak gitu. Nah di sini yang saya tanyakan itu untuk rahim terbalik ini apakah ada solusinya? Gitu sempat bingung juga sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Naili, monggo Dokter Fajar. Untuk Bu Naili, mudah-mudahan nyusul Bu Naili yang ini ya. Iya, Jadi oke. yang pertama mungkin saya agak koreksi sedikit. Tadi FSH-nya tinggi katanya, tapi hubungannya dengan payudara mungkin agak keliru ya. Mungkin prolaktinnya tinggi. Nah, kalau prolaktin tinggi memang biasanya ada hubungannya dengan misalnya pola menstruasinya seperti apa. Ya. Jadi teratur akan tetapi saya setiap mens tuh sakit banget, sering drop akhirnya keluar masuk rumah sakit. Nah itu sempat saya tanyakan ke dokter saya yang terakhir itu dikarenakan karena rahimnya terbalik itu. Ini jadi kalau prolaktin tinggi, maaf ya saya koreksi tadi, dilihat lagi nanti laboratnya itu agak-agak berbeda dengan FSH tinggi. Saya takut kalau FSH tinggi. Kalau prolaktin tinggi mungkin ibu hormon payudaranya itu berlebihan, itu seperti orang menyusui. Kadang-kadang kalau memang tinggi payudara dipencet itu keluar cairannya, keluar enggak itu. Tapi biasanya pada kondisi prolaktin tinggi menstruasinya akan tidak muncul. Itu satu ya, jadi tolong dilihat betul karena prolaktin sama FSH beda. Kalau FSH tinggi itu lebih mengkhawatirkan untuk kita Bu. Kalau FSH tinggi diambil pada hari keberapa waktu hormonnya. Maka tadi disebutkan kalau bisa hormon itu diperiksa sekitar hari ketiga, jadi jangan mau diperiksa sak wayah-wayah. Kalau menstruasinya terlalu cek deh hari ketiga itu hormonnya paling jauh hari kelima. Kalau FSH-nya tinggi jangan sampai terjadi Bu. Kalau FSH tinggi itu bahaya ya, mengarah ke misalnya bukan nakut-nakuti ya supaya yang lain tahu. Itu berarti fungsi indung telur dan fungsi rahim yang kan tidak benar ini. FSH itu diproduksi oleh otak. Setiap saat dia memproduksi yang diproduksi hipofisis namanya untuk memacu indung telur. Kalau FSH-nya tinggi berarti indung telurnya itu tidak mau menerima FSH, sehingga FSH-nya di dalam darah tinggi. Kalau di dalam darah tinggi kita bertanya telurnya kenapa sih kok tidak mau diberi umpan FSH, sehingga FSH-nya tinggi. Kok seperti itu hati-hati ya. Saya bukan nakut-nakuti, kalau FSH tinggi adalah tanda-tanda akan jadi menopausanya mungkin lebih awal. Coba dicek dulu, mudah-mudahan kok prolaktin sih oke, syukur tidak ya, karena nyatanya haidnya bagus. Mudah-mudahan dua-duanya tidak tinggi ya, prolaktin maupun FSH ya. Untuk saat ini udah nggak pernah keluar cairan lagi sih Dok. Di payudara? Iya, di payudara ya, sudah oke. nggak keluar. Berarti prolaktin Bu ya. Nah kemudian mengenai nyeri bisa saja karena rahim retrofleksi, tapi tolong dipahami ya, rahim retrofleksi itu bukan kelainan loh ya. Jadi sama kita punya hidung, kalau kita milih ya hidung itu mancung bagus dan sebagainya, tapi yang penting adalah fungsinya. Pesek seperti saya misalnya, tapi saya mencium masih tajam ya, untuk bernafas lancar. Hidung saya pesek tapi baik. Rahim juga begitu, kalau retrofleksinya semua tidak masalah ya biarin aja, itu Tuhan beri, ada yang retrofleksi, ada yang antefleksi, tidak mesti yang baik yang antefleksi tidak. Yang retrofleksi hamil ya biasa kok ya. Jadi tolong jangan terlalu terikat oleh istilah retrofleksi. Bisa sih, tapi yang biasanya hiperretrofleksi bisa menyebabkan nyeri haid, tapi tidak akan menyebabkan nyeri haid yang berlebihan. Yaitu saya kira kalau persoalannya di retrofleksi seperti itu, kecuali kalau namanya hiperretrofleksi yang fix, jadi dia tidak bisa gerak sama sekali mungkin, tapi jarang sekali ya. Kemudian hormon tolong dicek Bu ya, jangan FSH. Kalau FSH rada berat itu. Nah, kalau prolaktin sudah normal syukur ya. Mungkin ada tambahan lagi. Oke, mungkin kembali ke slide tadi Bu. Jadi mungkin untuk supaya mungkin Ibu tidak tambah bingung, mungkin lebih sistematis mungkin lebih baik. Jadi penyebab infertilitas biasanya digolongkan 4 Bu. Jadi harus dicari semua tadi, sperma, kesuburan dari pihak suami, kesuburan dari pihak istri. Kesuburan pihak istri itu ovulasi Bu. Apakah Ibu setiap bulan itu ovulasi atau tidak? Itu banyak cara untuk memeriksanya. Tapi biasanya secara umum dilihat dari siklus haid. Makin teratur siklus haid, makin subur biasanya. Kalau makin tidak teratur, biasanya kesuburan juga makin terganggu. Jadi siklus haid Bu. Yang kedua kondisi rahim dan saluran. Rahim itu tadi sampaikan tadi fungsinya. Kalau
letak mungkin tidak terlalu signifikan ya Bu. Ya mungkin ada tapi ekstrim sekali, itu jarang sekali, tapi fungsinya rahim, jadi tidak ada polip, tidak ada miom misalnya, atau adenomyosis yang lain. Kemudian terakhir saluran Bu. Saluran tadi seperti saya sampaikan itu minimal tidak buntu, tidak melebar, tidak ada perlengketan, dan bisa berfungsi dengan baik. Jadi itu harus dilihat apakah 4 faktor itu baik atau tidak Bu. Kalau ternyata semua bagus ya, tadi yang terakhir saya sampaikan unexplained Bu. Unexplained itu tidak jelas penyebabnya. Mungkin fungsi saluran yang kurang atau sperma yang tidak bisa mencapai sel telur gitu. Jadi kalau ternyata semua baik ya opsinya kan kalau tidak inseminasi bayi tabung, tadi saya sampaikan itu Bu, misalnya ternyata semua baik. Tapi misalnya ada yang kurang, tadi saya setelah kita tahu penyebabnya mungkin akan dilakukan treatment. Nah, terus baru lanjutkan promil. Promil tadi saya sampaikan ada 3 itu, bisa alami, bisa insem, bisa bayi tabung begitu Bu. Mungkin gitu gambaran umumnya, cuma memang harus diperjelas lagi supaya tidak tambah bingung mungkin gitu ya Dok ya. Mempersamakan persepsi ya. Jadi dokter A, dokter B, dokter C kok beda-beda obatnya beda-beda ya. Kadang-kadang begini Bu. Jadi yang namanya masalah kesuburan itu kompleks sekali ya. Mungkin ada satu yang waktu itu yang paling mencolok misalnya pola haid ibu gitu, diperiksa prolaktin. Jadi dokternya masih terkonsentrasi di prolaktin. Kemudian haidnya sudah teratur, coba kita cari salurannya dengan pemeriksaan SIS ya. SIS itu agak relatif ya, kadang-kadang yang ditampilkan dokter Ari gambar SIS itu gambarnya bagus, tapi sering SIS itu tidak bisa terlihat Bu ya, dan ya ini relatif sekali. Jadi SIS dengan HSG itu bagus yang mana sih? Dua-duanya bagus, cuma sayangnya SIS itu sering tidak ada foto yang bisa dilihat orang lain gitu. Tapi kalau HSG itu sering kita, walaupun mungkin ketepatannya juga tidak tinggi, tapi HSG akan beri gambaran yang bisa dibaca oleh dokter lain. Tadi SIS dikatakan buntu semua, ternyata HSG lancar semua. Itu setelah 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ada sumbatan tidak akan buka sendiri Bu. Ya, jadi saya mungkin kalau disuruh milih, saya milih HSG-nya tadi. Paling tidak salurannya dua-duanya oke lah gitu ya. Ya, itu tambahan saya. Ya. Terima kasih Dok atas bantuan jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Naili. Cukup ya dokter ya tadi untuk penjelasannya. Baik. Nah, sebelum kita kembali ke pertanyaan, kita mau dengar dulu mungkin ya dari cerita para fighter yang sudah ada, istilahnya sudah ada contoh nyatanya di sini ya Dok, yang sudah berhasil untuk keluarga Ibu Nur Hasanah dan juga Ibu Naili. Mungkin boleh di sharing dulu pengalamannya, ceritanya selama mengikuti program di SMC Rumah Sakit Logorejo ini. Monggo Ibu, Bapak. Monggo Ibu Nur Hasanah dulu, cerita dulu. Bebas saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para audien dan para pendengar dari radio Sonora Pekalongan nggih. Ini perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dan Pak Jamin ini dari Pemalang, Bapak Ibu. Kami usianya cukup kritis Bu. Kami ikut program usia 38 tahun dan Bapak sudah 40 lebih, hampir 50. Kami pertama kali ke Rumah Sakit Logorejo itu juga awalnya coba-coba Bu, karena kami sudah nikah sudah kurang lebih 15 tahun. Sudah coba sana sini dari alternatif, dari dokter kandungan, muter sampai pusing ya Bu. Kami sudah pasrah, udah kalau mau dikasih ya mumpung belum usia 40 tahun, tapi kalau enggak ya lebih tidak sama sekali. Saking pusingnya Bu. Ya. Ini jadi kami mulai berobat itu usia pernikahan 2 tahun. Itu katanya masih normal, ya udah normal. Sampai usia 8 tahun perkawinan kami putuskan untuk adopsi anak karena kami juga mengingat umur ya, ini kayaknya nggak ada anak tuh sepi. Kami adopsi usia 8 tahun, pernikahan 8 tahun dan sekarang sudah SMP. Nah ini saya memutuskan ke Logorejo itu karena informasi dari teman juga. Saya diagnosa awal dari pernikahan kami itu ada kista di mulut rahim Bu.
kista di mulut rahim. Kami suruh operasi, kami tidak berani. Akhirnya kami ke alternatif. Alternatif itu banyak sekali, ada yang pakai Herbalife, ada yang pakai Hegdiser, macam-macam. Sampai ke orang pinter, sampai dipijit Bu, ini yang paling fatal tuh dipijit. Dipijit itu seminggu sekali, kami dari Pemalang Salatiga tuh seminggu sekali Bu, bayangkan. Sudah sakit tapi hasilnya juga nol. Ya. Itu terus kami dengan alternatif seperti itu, yang tadinya di mulut rahim kistanya itu jadi pecah naik ke ovarium kanan kiri Bapak Ibu. Di situ penuh semua ovarium kami itu ada sel telurnya tapi tidak bisa matang karena terlalu penuh. Dan terakhir kami didiagnosa itu di hasil USG kami yang di Tegal terakhir itu, Ibu ini ada kistanya tuh tinggal 1 Bu, tapi itu berumbai. Rumbainya saya juga nggak tahu itu rumbainya apa, belum seperti sekarang Bu, ada internet gampang ya Bu. Ini apa itu belum saatnya, belum ada internet. Kami akhirnya akhir tahun 2014 bulan Desember kami bawa hasil pemeriksaan semua ke Telogorjo. Ke Telogorjo, di situ kebetulan ketemu dengan Dokter Ari yang sekarang di depan kita. Itu disarankan gini, udah Bu, sekarang pemeriksaan dari awal lagi, saya manut aja. Ya udah, tapi Ibu ini nggak bisa langsung Bu karena ada masalah di sini. Terus gimana Dok? Ya udah Bu, kalau mau ini saya ditangani, terus kami mau, ya udah Pak, sekarang apa yang harus kami lakukan? Kami sudah pasrah Bu, suami istri. Malah suami saya bilang gini, kamu tuh mau ke Telogorjo tuh mau apa? Punya uang? Sama bilang gitu, punya uang. Alah, uang bisa dicari Pak, yang penting kita niat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, kami juga dari nol. Bayangkan yang dari dulu kami latar belakangnya bidan Bu. Itu kalau nolong persalinan, terus Ibu apa pernah melahirkan? Rasanya ngerentes Bu, ngerentes sekali. Lah itu akhirnya kami akhir Desember itu divonis kista dermoid, yang katanya tuh perlengketannya sudah ke mana-mana tidak. Kanan kiri Bu, tanya aja Pak dokter sampai Bu ini ya Bu, bismillah wallahu a'lam. Yang penting kita niatnya baik. Alhamdulillah tahun 2014 bulan Desember kami diangkat ovariumnya 1 Bu, yang kiri. Karena aslinya dua-duanya itu sudah rusak Bu, benar-benar sudah rusak. Itu dipertahankan salah satu karena kami ingin program. Dan baru sekali ini kami ikut program bayi tabung Bu. Dari Pak Ari bilang, Bu, usia Ibu sudah lebih dari 35 tahun. Untuk kesuksesan itu cuma 25%, apakah Ibu siap? Itu. Insya Allah siap Pak, apapun yang terjadi, yang penting saya punya anak. Itu. Malah suami bilang, Bu, ora usah nganu wis Bu, ngonjukut anak. Enggak Pak, saya pingin punya anak sendiri. Nah ini hasilnya Bu. Ya. Akhirnya tahun 2014 Desember kami operasi kista, terus Januarinya kami bilang sama Pak Ari, Pak, lah terus saya sudah operasi, terus gimana ini Pak? Apa saya nunggu kering apa gimana? Ya Bu, nanti hasilnya nunggu aja 6 bulan. Waduh, 6 bulan Pak, usia saya sudah 38, hampir 39. Terus maunya gimana? Kalau Bapak mau sudah Pak. Akhirnya Pak Ari tak tanteng, sudah gini Pak. Yang penting saya diperiksa apanya dulu wes Pak, sambil nunggu luka saya kering, karena operasinya itu kayak SC Bu, kayak orang melahirkan bener. Lukanya panjang dan lokasinya sama untuk melahirkan. Jadi Ibu tadi yang pernah operasi usus buntu itu juga khawatir ya Bu, tapi enggak apa-apa Bu. Tahun 2014 kami operasi kista. Terus bulan Desember itu, terus tahun 2015 alhamdulillah di bulan Mei yang
pada saat itu Pak Ari bilangnya nanti Juni baru boleh program, kami maju Bu. Alhamdulillah bulan Mei kami bisa tanam Bu. Sudah bisa tanam dan alhamdulillah lagi tahun Januari 2016 kami bisa melahirkan secara SC Bu. Dengan berat badan bayi 3075 gram dan normal Bu, nangisnya juga kenceng dan inilah hasilnya sampai sekarang Bu. Anaknya pinter dan nggak mau diem, sana sini lari sana sini nggak mau diem. Ini Bu, moga ibu-ibu yang di sini mungkin saya sudah alami Bu, gaji saya habis untuk periksa ke sana sini. Ya sampai suami itu bilang gini, Ibu kalau kamu nggak kerja terus aku tok, gimana kita makannya nanti coba? Saya waktu itu masih PTT dan Bapak sudah dinas sebagai PNS, tapi memang juga tahu sendiri Bu, PNS tuh gajinya cukup untuk makan dan utang Bu, utangnya juga banyak. Ya itulah sekelumit pengalaman kami di Telogorjo dan insya Allah dengan Ibu tuh harus bismillahnya niat yang kuat dan harus rembuk keluarga besar, semuanya harus bisa optimis. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita masih mau berusaha. Mungkin itu, dan memang rangkaian pemeriksaannya itu ya, rangkaian pemeriksaannya itu memang benar-benar jelimet Bu, tapi harus patuh. Insya Allah bisa terlaksana. Mungkin itu. Baik, gimana Bapak, ada tambahan mungkin dari Bapak? Atau Bapak udah speechless ya, kayaknya nggak bisa berkata-kata lagi. Baik ya, usia kami melahirkan persis 40 tahun Ibu. Persis 40 tahun. Persis 40 tahun. Ini beda sehari karena nggak boleh, kata orang tua nggak boleh disamain dengan ibunya. Akhirnya ulang tahunnya selisih sehari. Kado ulang tahun yang ke-40 ini Bu, anak saya. Ya baik, hasilnya namanya siapa Bu anaknya? Siapa sayang? Januar. Nama lengkapnya? Rita. Riba Sakif. Cipelok. Man. Pemalang. Oh, pintar loh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pengalaman dari keluarga Ibu Nur Hasanah. Nah, kalau untuk yang mungkin kita lihat masih baru ya di sini, kita bisa dengar juga pengalaman langsung dari keluarga Ibu Naili. Monggo Ibu dan juga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari SMC, Pak Dr. Fajar dan Dr. Ari dari Klinik Infertil. Dan saya di sini pengen berbagi semangat dan pengalaman saya menjemput Safia karena pejuang buah hati, kita semua di sini pejuang buah hati ya. Saya merasakan apa yang Bu Hasanah rasakan dan Bapak Ibu rasakan juga, bahwa fighter itu karunia dari Allah, kita dipilih untuk menjadi fighter. Saya mendapatkan anugerah ini dalam usia pernikahan kami yang ke-10. Jadi sama seperti Bu Hasanah, sudah kesana kemari dari mulai yang medis sampai alternatif, dan akhirnya memang semua dikembalikan ke medis gitu. Karena saya juga pernah insem di 2014 dengan di Rumah Sakit Ibu dan Anak, kemudian tahun 2017 sempat ke alternatif, kembali lagi ke medis lagi, dan mulai program di 2018. Kemarin saya sempat dinyatakan ada pelengketan di saluran tuba falopinya, kemudian saya menjalani operasi laparoskopi. Setelah laparoskopi berjalan 1 tahun, saya sempat berhenti program karena program itu kan membutuhkan semangat, kemudian finansial juga dan tekad itu. Sempat break 1 tahun, kemudian mulai lagi dicoba untuk insemnya karena kan sudah berjalan 1 tahun dari proses laparoskopi. Setelah insem
gagal, kemudian saya waktu itu ya bertekad untuk tetap gitu ya, bismillah, normal, insem, kemudian pilihan terakhir bayi tabung. Memang kebetulan saya pasien Dokter Fajar tidak langsung memvonis bahwa proses langsung bayi tabung, tidak, semua dicoba yang mudah dulu gitu. Jadi yang mana yang mudah yang bisa dilakukan sesuai dengan keluhan ataupun kondisi masing-masing ya dok ya. Jadi setiap kondisi berbeda karena rekan saya juga kebetulan sama-sama program, rekan satu kantor saya, beliau membersihkan talk show. Jadi ada talk show, membersihkan talk show-nya saja alhamdulillah berhasil tanpa step insem ataupun bayi tabung, rezekinya ya. Kemudian di tahapan ini saya proses bayi tabung alhamdulillah kemarin ditawarkan, jadi dari 7 sel telur yang bagus ada sekitar 2, kemudian ditawarkan 2 ini mau ditanam semua atau satu-satu. Tadi disampaikan Dokter Ari bahwasanya untuk di Trogorjo ada proses freezing, jadi kelebihannya kalau misalkan ditanam 2 jadi kembar, tapi kalau tidak berhasil karena tadi ada faktor resikonya juga, maka harus mengulang dari awal. Sebagai pengalaman saja, rekan teman saya kebetulan ada rekan kuliah dan tetangga dekat rumah itu ada program di Surabaya di Jakarta, semua sama, jadi begitu dapat langsung ditanam. Ada yang sampai 2 kali tidak berhasil, ada yang sampai nanam 3-3-nya ditanam dan tidak berhasil, jadi harus mengulang dari awal. Maka kemarin saya ditawarkan Dokter Fajar, ini dua-duanya mau ditanam atau salah satu. Kalau salah satu, satunya bisa untuk cadangan. Syukur-syukur yang pertama berhasil, jadi bisa untuk adiknya. Kalau misalkan yang pertama gagal, bisa di tahap ETI atau embrio transfer yang kedua. Itu pengalaman saya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Sekali lagi tadi juga Pak Dokter Ari sampaikan mengolah emosi gitu. Jadi memang betul sekali bahwa mengolah emosi itu sangat penting. Maka kemarin juga saya waktu mau bayi tabung meminimalisir untuk sharing gitu, maksudnya menginformasikan ke keluarga atau teman-teman yang tidak perlu gitu, karena takutnya nanti malah ditanyain gimana sudah berhasil, malah itu menjadi pikiran gitu. Jadi saya berusaha ikhtiar, orang-orang tertentu saya minta doa restu gitu, kemudian kalau sudah berhasil baru kami sampaikan gitu. Itu sedikit pengalaman dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pengalaman dari saya usul sedikit. Mbok bapaknya itu ya dilibatkan, tanya dong. Iya. Jadi rekosone bapaknya kayak apa sih gitu loh ya. Silakan Mas. Baik, Pak, monggo Pak. Ya, memang untuk semuanya sih dari bapak-bapak yang kebanyakan yang dari teman-teman saya juga itu merasa kalau ada masalah itu biasanya lebih diinikan ke istri gitu ya. Mungkin ya ini saya, marilah kita turunkan ego bahwa bukan selalu kalau yang bermasalah itu pasti di pihak wanita gitu. Karena saya ada beberapa temen itu dipaksa periksa ke dokter itu sama sekali nggak mau gitu. Dan gimana ya, memang ini adalah penantian yang sangat lama, jadi kembalikan lagi kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar, kita mencoba semua yang bisa, insya Allah pasti akan dikasih gitu, gimana pun jalannya. Sekali lagi turunkan ego, semangat bersama, berjuang ya. Semua mungkin ini Trogorjo siapa tahu menjadi jalan dari kita semua untuk bisa mendapatkan keturunan. Itu aja dari saya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalamannya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi semangat juga, kalau nggak ada yang nggak mungkin, semuanya pasti mungkin, pasti bisa. Baik. Dan siang hari ini juga nggak disiarkan di Sonora FM aja, tapi juga di Radio Wali Songo Pekalongan. Jadi Anda bisa dengarkan juga dan juga bisa live streaming dari YouTube Sonora Semarang. Baik, masih ada waktu untuk 2 penanya lagi. Baik, untuk Bapak Ibu yang tadi di sebelah sana, untuk penanya selanjutnya.
Masih ada sedikit waktu lagi. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Yang Dokter Fajar, Pak Dokter Ari ya. Sebelumnya usia pernikahan saya dan istri baru 1,3 tahun. Jadi 1 tahun 3 bulan. Memang baru, jadi belum pernah promil sama sekali. Cuman saya pernah sempat cek gangguan kesuburan. Alhamdulillah hasilnya cukup buruk kayaknya. Saya divonis astenozoospermia. Istri saya PCOS. Udah tes darah, hasilnya resistensi insulin. Benar ya? Nah itu yang saya pertanyakan, mumpung saya belum ke arah program hamil. Mungkin adakah kemungkinan saya dan istri bisa promil secara alamiah, maaf ya. Sejauh ini saya konsumsi multivitamin terus untuk sperma yang mereknya Oligocare itu, tapi belum sempat promil. Itu aja. Apa ada kemungkinan gitu untuk promil secara natural atau harus langsung inseminasi dan bayi tabung? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Gagat, GAGAT. Oke. Monggo Dokter Fajar. Mungkin saya jawab dulu ya Pak Ari ya. Okay. Untuk Mas Gagat ya. Jadi begini, astenozoospermia. Asteno itu hanya mungkin spermanya malas-malasan jalan itu ya. Gerakannya mungkin jumlah dan sebagainya itu karena bukan hanya itu ya. Banyak angka yang dinilai. Konsentrasi, gerakan, kehidup, kemudian mana gerakannya ada dibagi 3 kelas A, B, C dan sebagainya. Nah mungkin asteno mudah-mudahan jumlahnya cukup, itu mudah-mudahan ya, saya belum lihat angkanya, itu bisa diperbaiki. Untuk suami asal tidak ada yang aneh-aneh, mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Nah yang PCOS tadi yang saya katakan ya, PCOS itu adalah suatu gangguan hormon di mana tanda yang paling sering muncul adalah gangguan menstruasi, terutama siklusnya. Biasanya siklusnya akan cenderung panjang, mundur gitu, itu tanda yang paling gampang dilihat. Kemudian kecenderungan berat badan naik, ya. Biasanya cenderung naik terus ya. Minum air putih aja berat badannya naik terus ya, itu sering terjadi. Kemudian yang penting lagi adalah tadi langsung resistensi insulin, itu sebenarnya sudah kita lanjut itu ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih awal-awal lagi, misalnya pertumbuhan bulu dan sebagainya, sering jerawatan ya, itu adalah suatu tanda-tanda yang mungkin mengarah ke PCOS. Kemudian sebelum kita ngomong tadi mengenai insulin ya, itu bisa kita lihat dengan USG yang transvaginal, itu akan kelihatan ini telurnya ini berlebihan jumlahnya, kecil-kecil, tidak mau berbuah setiap bulan. Itu tanda-tanda yang paling gampang dengan PCOS ya. Kemudian insulin ya penting, tapi sebenarnya ada satu hormon, kalau kita mau ideal ya, ada 3 hormon yang paling tidak kita periksa, namanya FSH, LH dan AMH. FSH dan LH itu kalau kita mau ngomong angka ya, FSH itu antara 6 sampai 7, LH 3 sampai 4 gitu ya. Kemudian AMH itu normalnya antara 1 sampai 4 itu. Nah, pernah diperiksa 3 hormon ini belum? Belum. Langsung ke insulin. Ya, tes darah yang namanya insulin tadi ya. Dari ibu ada mungkin bapak atau kakek yang diabetes? Ada ya, tadi saya katakan, jadi biasanya ada genetik diabetes. PCOS itu satu, yang penting tidak mesti harus ke bayi tabung dulu Mas ya. Saya berharap malah bisa kalau bisa alami, tapi ya harus disiplin. Satu, pola hidup. Pola hidup satu yang untuk jadi ukuran paling gampang adalah berat badan jangan terlalu lebih banyak dari berat badan normal atau ideal. Hitungnya gampang, tinggi badan kurangi 100 gitu aja lah. Misalnya tingginya 155, kalau bisa berat badannya ya sekitar 55, paling tinggi 60 gitu ya. Kalau berlebihan harus diturunkan dengan diet karbohidrat atau diet yang apalah gula, bakmi dan sebagainya. Saya lihat pasangan sekarang itu kalau malam minggu kuliner, makan bakmi, makan nasi malam, habis itu langsung tidur lah. Terus karbohidrat buat apa itu? Akan berubah menjadi lemak tubuh.
ini mulai diperhatikan Bu ya. Jadi diet karbohidrat untuk menurunkan berat badan kalau bisa dekat-dekat ideal. Kemudian ada obat yang memang yang tadi resistensi insulin itu ada obatnya dan obatnya murah sekali. Namanya sejenis metformin nama dasarnya. Sudah minum belum? Udah, tapi itu kan ada efek sampingnya kan dok ya. Efek sampingnya itu kan bikin nggak betah buat minum obat itu. Jadi ada mual, ada mulutnya pahit, lemes, kering. Jadi begini Bu, jadi ya ini namanya PCOS, itu obat diantaranya lini pertama dan keduanya itu hampir sama, metformin harus diminum, apalagi ada resistensi insulin. Biasanya mual dan tidak nyaman tuh seminggu pertama Bu, teruskan aja. Karena itu nanti maaf ya, sampai hamil pun harus diminum. Bahkan mungkin pada kelanjutannya ibu pada usia sekian metformin harus diminum terus ya. Nah di samping dinetralisir insulinnya dengan metformin, indung telur ibu yang setiap bulan tidak mau berbuah itu kita ajak ya berbuah lah gitu. Diaktifkan telurnya. Nanti kalau telurnya bisa berbuah dengan bagus, menstruasinya akan muncul sendiri. Jadi pengobatannya bukan membuat mens ya, tapi membuat telurnya mateng. Kalau misalnya belum terjadi hamil bisa menstruasi sendiri gitu. Jadi bukan ngobati mens ya, sering yang maaf ya diobati itu untuk mens terus ya gampang sih itu. Tapi yang penting telurnya ini mau berbuah. Pada kasus PCOS ya, telur kita aktifkan untuk berbuah. Misalnya diberikan clomiphene citrat ya. Kalau di daerah maaf ya kalau saya nyebut obat Profertil mungkin ibu diberikan enggak? Waktu itu sih belum pernah. Kalau Profertil pernahnya Blesiven. Ya apapun itu beda merek tapi isinya clomiphene citrat. Itu diminum kemudian harus dipantau respon apa tidak. Kalau responnya tidak bagus kita harus ganti obat. Kalau telur itu bisa berbuah sendiri dan itu bisa ketentukan, misalnya ibu periksa hari ke-12, 13 telurnya mateng, kita akan anjurkan hubungan aja alami tanggal sekian gitu. Jadi untuk Mas Gagat masih ada harapan untuk tidak yang rumit-rumit, tapi dengan catatan PCOS-nya harus dikelola secara baik karena PCOS adalah gangguan keseimbangan hormon. Saya selalu mengatakan PCOS itu ibaratnya orang masak ya. Orang masak sambil goreng ya nasi santan, gula, garam dan sebagainya benar. Kalau misalnya kita mau masak sambil goreng tapi gulanya ketinggian, jadinya kolak dong. Lidah sudah siap-siap sambil goreng, kok ini kolak daging jadinya ya. Nah ini tolong balance hormon ini bisa diatur pada kasus-kasus PCOS. Jangan takut, bisa diatur tapi dengan catatan harus disiplin. Metformin mulai nanti sore minum. Ya, mungkin Dokter Hari nambah. Mungkin sedikit menambahkan ya Mas. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan pada kasus PCOS itu masalahnya sebenarnya hanya kesuburan, ovulasi. Tadi saya sampaikan gangguan ovulasi. Pada gangguan ovulasi ya treatmentnya adalah apapun yang kita lakukan pokoknya ibu bisa subur. Semua hal harus ditempuh Bu. Jadi mungkin tidak hanya obat saja, tadi lifestyle tadi Bu, menurunkan berat badan, olahraga itu jangan lupa. Jadi semua harus dilakukan supaya kesuburan ibu kembali lagi. Jadi menurunkan, walaupun ya menurunkan berat badan itu lebih mudah diomongkan daripada dilakukan ya Bu ya. Saya juga sudah mencoba, susah ternyata. Tapi tidak ada hal lain Bu, itu harus dilakukan Bu memang. Kadang-kadang pasien saya yang mungkin mengalami hal yang sama, saya anjurkan untuk konsultasi ke dokter ahli gizi Bu. Untuk merancang bagaimana diet yang baik itu. Karena kadang-kadang sekarang kan banyak macam-macam diet ya Bu ya, diet keto, diet macam-macam lah, ada diet macam-macam itu kadang-kadang kalau tidak diawasi dengan dokter yang berkompeten, orang yang berkompeten, kadang-kadang malah mengganggu kesehatan. Jadi saya pernah ada pasien itu diet, malah mahnya sakit Bu, sakit asam lambung malah. Nah itu kan malah tidak sehat, malah tambah penyakit gitu. Jadi mungkin diet tapi diet yang benar. Misalnya ibu masih ragu ya sebaiknya konsultasi ke yang mengetahui Bu, ya salah satunya dokter ahli gizi, ditambah exercise sebetulnya, olahraga. Itu dua hal itu tidak seperti satu keping mata uang Bu, tidak bisa dipilih salah satu sebetulnya. Ya diet dan olahraga itu satu kesatuan. Ya itu memang
butuh effort, butuh perjuangan, memang dua hal itu tidak mudah. Nah, kemudian setelah ibu bisa subur, tentunya kita harus melihat faktor lain. Tadi kan faktor ada 4 ya Pak, saluran ibu bagaimana, buntu atau tidak, rahim ibu ada masalah atau tidak, sama sperma. Kalau itu semua bagus, ibu bisa subur, mungkin alami saja insya Allah ya dok bisa hamil. Banyak yang berhasil seperti itu Bu. Nah tapi kalau misalnya sperma agak kurang, kita lihat tadi saya sampaikan kurangnya seberapa ringan atau berat. Kalau ringan dan bisa diperbaiki ya mungkin alami atau insem sudah cukup. Tapi kalau berat ya mungkin perlu bayi tabung. Jadi tergantung banyak faktor ya Pak. Kalau misalnya sudah diperbaiki bisa normal ya insya Allah dengan alami saja bisa selama ibu bisa subur. Nah segala upaya harus dilakukan supaya membuat ibu bisa kembali subur atau ovulasi. Begitu. Mungkin sedikit tambahan saya. Terima kasih dok ya. Oke, baik. Cukup menjawab ya Pak, Bu, untuk Dr. Fajar juga Dr. Ari, terima kasih banyak. Dan karena memang durasi sudah tidak mencukupi nih ya sahabat sonora dan juga Bapak Ibu audiens yang ada di sini. Jadi untuk sesi sharing atau mungkin ingin tanya jawab lebih lanjut bisa nanti setelah ini sekaligus untuk makan siang Dok begitu nggih, boleh untuk bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Dan sekaligus juga ini mengakhiri untuk acara kita di siang hari ini di seminar dengan tema gangguan kesuburan dan penanganannya dari SMC Rumah Sakit Logorjo Semarang. Untuk Bapak Ibu audiens yang ada di sini dipersilakan untuk setelah ini menikmati makan siang dan sekaligus juga saya Grace Kantana pamit beserta dengan para narasumber. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan juga sahabat Sonora yang sudah stay tune di 98,9 Sonora FM dan juga yang sudah stay tune di Radio Wali Songo Pekalongan. Terima kasih banyak. Selamat siang dan acara Sonora Hits sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.